Bab 1683, kayak kamu pernah rendah hati aja. Menghadapi jari pedang Mu Bei, Luo Zeng yang tak sempat menangkis langsung melotot marah, lalu secepat kilat menarik diri dan mundur. Sekali mundur itu saja, tubuhnya langsung terpental puluhan meter. Mu Bei menarik kembali jari pedangnya, menatapnya datar. Datang buat balas dendam atas anakmu, tapi masih disembunyi-sembunyi begini. Mau gimana sih? Serius dikit bisa tidak? Wajah Luo Zeng seketika berubah makin bengis, beberapa kali lipat lebih mengerikan. Mu Bei sudah membunuh satu-satunya putranya. Ia datang untuk membunuh Mu Bei. Tapi sekarang, Mu Bei malah berdiri di sana dengan gaya seolah sedang menguliahinya. Menyebalkan sampai ke tulang. Ia menatap Mu Bei dan meraung bengis, "Aku, Luo Zeng, bersumpah akan membantai abis seluruh keluargamu." Boom! Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi, napasnya bergemuruh naik, laksana gunung berapi pemusnah yang meletus pada saat itu juga. Pedang pemenggal iblis berdecak, satu lagi yang mau bunuh sekeluarga si muka tebal. Gila beraninya, benar-benar sampai kelewatan. Teratai harta peringkat 9 ikut menimpali, keren juga, tapi cara yang nyeleneh. Saat itu, Luo Zeng memanggil keluar sebuah tombak perang sepanjang kira-kira 2 meter lebih. Begitu tombak itu muncul, langsung meledak keluar aura yang amat kuat. Ia menghentakkan satu langkah ke depan. Di saat kakinya menapak, sosoknya langsung muncul di depan Mu Bei. Begitu muncul, tombaknya langsung menusuk lurus ke arah glabella Mu Bei. Sekali tombak dipentang, tekanan tombak yang mengerikan menyapu ke 4 penjuru. Mu Bei memiringkan tubuh sambil berputar, menyusuri sisi tombak itu dan muncul tepat di depan Luo Zeng. Pedang Su Jie di tangannya menebas langsung ke arah kepala Luo Zeng. Luo Zeng meraung garang, mengayunkan satu tinju. Tinju itu bertubrukan dengan pedang Su Jie. Kaang! Suara logam yang menyakitkan telinga meledak. Keduanya serempak terpental mundur. Saat mereka masih dalam gerakan mundur, tiba-tiba muncul cahaya-cahaya tombak rapat bagaikan hujan di depan Mu Bei. Mu Bei mengayunkan pedang. Satu gelombang pedang menyapu ke depan. Gelombang pedang itu berbenturan dengan cahaya-cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Suara ledakan yang tajam bergema. Sesaat kemudian, keduanya kembali sama-sama terdorong mundur. Kekuatan seimbang. Begitu mundur sekitar beberapa meter, keduanya serempak menghentikan langkah. Tubuh sedikit bergetar, lalu kembali menerjang ke arah satu sama lain. Pedang dan tombak bentrok lagi dalam sekejap. Kaang, kaang, kaang. Suara logam yang menusuk telinga terus-menerus terdengar. Dua sosok itu bergerak cepat di tengah arena, saling beradu hebat, memukul keluar lapisan-lapisan gelombang kejut di udara. Ini, dia bisa imbang melawan Luo Zeng. Para kultivator yang menyaksikan tertegun. Siapa itu Luo Zeng? Tuan ketiga keluarga Luo. Sedangkan keluarga Luo adalah salah satu keluarga papan atas di bintang Luomang. Kekuatan keseluruhan mereka hanya berada satu tingkat di bawah dinasti Luo Xian. Mu Bei jelas masih muda, tapi ternyata bisa bertarung imbang dengan Luo Zeng. Semua orang benar-benar terkejut. Saat ini, Luo Zeng sendiri juga campur aduk antara kaget dan marah. Dengan kekuatannya, ia malah tidak bisa menundukkan Mu Bei dalam waktu singkat. Mu Bei justru mampu menahan semua serangannya. Keparat, ia mengeluarkan raungan bengis. Begitu raungan itu menggema, ia langsung mengangkat sebuah bidang wilayah cahaya. Ranah tombak. Begitu ranah tombak muncul, ruang dalam radius sekitar 100 meter seketika tertutup rapat. Cahaya-cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul mengelilingi Mu Bei, lalu menekan turun seperti gelombang banjir besar. Tekanan yang muncul jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Mu Bei mengayunkan pedang,
terus-menerus membenturkan pedangnya dengan hujan cahaya tombak itu. Tubuhnya perlahan terdorong mundur. Ia berada di bawah angin. Meski cuma sedikit, tapi tetap saja sudah termasuk berada di posisi yang kalah. Namun ia sama sekali tidak menganggapnya sebagai masalah. Justru ia terlihat cukup puas. Ia memutar kekuatan kultivasinya sampai batas tertinggi, mengayunkan pedang Zhu Jie sesuka hati. Di tengah pertarungan, ia terus menangkap titik-titik kekurangan dalam kultivasinya, lalu secara halus memperbaiki dan menyesuaikannya dengan cara paling tepat. Waktu berlalu. Tak lama, sekitar 1/4 jam pun lewat. Saat itu, Mu Bei yang terus ditekan dan berada di posisi kalah tiba-tiba menebas satu pedang. Begitu pedang itu ditebas, terdengar suara nyaring lengkingan pedang yang langsung bergema di udara, seketika menghancurkan semua cahaya tombak dan sekaligus mengguncang ranah tombak lawan hingga pecah berantakan. Duem! Luo Zeng terkena serangan balik. Ia terseret mundur berkali-kali hingga belasan meter jauhnya. Adegan seperti ini seketika membuat para kultivator yang menyaksikan berubah raut wajahnya. Ranah tombak tuan ketiga keluarga Luo ternyata dipatahkan. Luo Zeng sendiri juga menampilkan ekspresi tidak percaya. Saat mengaktifkan ranah tombak, ia sudah mengerahkan kekuatan penuh. Dalam keadaan seperti itu, Mu Bei yang sempat berada di posisi kalah malah bisa langsung membalikkan keadaan dan menekan dirinya. Bagaimana mungkin? Hanya dalam waktu singkat bertarung dengannya, Mu Bei ternyata sudah tumbuh jauh lebih kuat. Mu Bei menatap Luo Zeng. Sudah sampai batasmu. Wajah Luo Zeng makin bengis. Ia menatap Mu Bei sambil menggeram, dasar bah. Mu Bei mengayunkan pedang. Sekali tebas, satu bilah pedang berwarna emas yang kecil langsung melintas dan menempel di leher Luo Zeng. Srek! Kepala Luo Zeng terpental ke udara. Darah muncrat kemana-mana. Yang tersisa hanyalah jiwa primordialnya yang panik melarikan diri dari tubuhnya. Swing! Jiwa itu melesat kabur dengan kecepatan tinggi. Namun baru melarikan diri sekitar beberapa meter, tiba-tiba jiwa itu tak bisa bergerak. Ia terbungkus oleh kekuatan penangkap jiwa yang amat kuat dan ganas. Bukalah! Ia mengaum lantang. Seluruh energi jiwanya mendidih, berusaha melepaskan diri. Namun sesaat kemudian, ia menyadari semua usahanya sama sekali tak berguna. Ia sama sekali tak bisa lepas. Sesaat setelah itu, jiwa Luo Zeng tersapu oleh kekuatan pedang dari pedang Zhu Jie dan langsung tersedot masuk ke dalam pedang tersebut. Ah! Diiringi jeritan menyedihkan yang melengking, napas jiwanya lenyap tanpa jejak. Orang-orang di sekitar serempak melotot. Tuan ketiga keluarga Luo, seorang ahli ranah 9 kutub, mati begitu saja. Dibunuh oleh seorang kultivator muda. Sesaat kemudian, sorot mata banyak orang yang memandang Mu Bei berubah berkali-kali, memancarkan keterkejutan yang sangat dalam. Ada yang menghirup napas dingin dan berkata, dengan kekuatan seperti ini, di antara generasi muda, jangan-jangan dia sudah bisa disandingkan dengan pangeran mahkota pertama dinasti Luo Xian. Mu Bei hanya menyunggingkan senyum tipis. Kekuatan Luo Zeng lumayan juga. Cukup membantu dirinya menyempurnakan satu bagian dari sistem kultivasinya. Labu Kekacauan berkata, bagi kalian para kultivator, pertarungan memang cara peningkatan yang paling mudah dan paling langsung ya. Kenaikanmu selama ini terutama mengandalkan terus bertarung dengan orang. Mu Bei menjawab, dengar omonganmu. Seolah-olah aku bisa naik begini semata-mata karena bertarung. Yang utama itu karena aku sendiri hebat, tahu. Labu Kekacauan, meskipun begitu, muka tebal, kamu benar-benar tidak ada rendah hatinya sama sekali. Mu Bei, omonganmu itu, kayak kamu sendiri pernah rendah hati aja. Ia mengibaskan tangan, lalu menyimpan cincin penyimpan dan tombak perang milik Luo Zeng. Tepat pada saat itu, di puncak bukit tak jauh dari sana, seorang pria paruh baya berbaju kain kasar tiba-tiba mendarat.
Pria paruh baya berbaju kain itu memeluk sebuah pedang yang masih tersarung. Meski pedang itu masih berada dalam sarung, ia tetap memancarkan tekanan pedang yang menekan sampai ke titik ekstrim, seolah seekor binatang buas tingkat tertinggi yang sedang tertidur. Begitu pria berbaju kain itu muncul, seketika semua kultivator di pegunungan Taigu mengalihkan pandangan ke arahnya. Raut wajah semua orang dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Ada yang berseru bersemangat, "Dewa Pedang Dasang! Dewa Pedang Dasang!" Salah satu dari dua puncak tertinggi jalan pedang di alam semesta peradaban tingkat 4. Pencapaiannya di jalan pedang bisa dibilang menakjubkan sampai ke titik ekstrim. Mu Bei juga meneliti sosok itu. Ia bisa merasakan dengan jelas kekuatan pedang yang terpancar dari tubuh lawan sangat pekat dan murni. Jelas orang itu telah mengasah jalan pedangnya sampai tingkat yang sangat dalam. Saat Mu Bei sedang mengamatinya, Dewa Pedang Dasang tiba-tiba menoleh. Pandangannya jatuh pada Mu Bei. Sekilas cahaya terkejut melintas di matanya. Sesaat kemudian, Dewa Pedang Dasang sudah berdiri di hadapan Mu Bei. "Anak muda, kamu berguru pada siapa?" Bab 1684, menurutmu, dia bagaimana? Melihat gerakan Dewa Pedang Dasang, orang-orang di sekitar seketika berubah wajah. Banyak yang tanpa sadar sampai membelalakkan mata. Ini, seperti apa keberadaan Dewa Pedang Dasang itu? Dia adalah sosok yang berdiri di puncak tertinggi alam semesta peradaban tingkat 4. Namun sekarang, eksistensi sekuat itu justru secara aktif melangkah ke depan Mu Bei, menanyai Mu Bei siapa gurunya. Yang paling bikin orang terkejut, sikapnya sangat sopan. Mu Bei menatap Dewa Pedang Dasang, tertegun sejenak, lalu berkata, "Kakakku." Dewa Pedang Dasang bertanya, "Boleh tanya, adik kecil, siapa kakakmu?" Barusan, hanya dengan satu pandang dari kejauhan, ia sudah merasakan niat pedang yang mengelilingi tubuh Mu Bei murni sampai tingkat yang mengerikan. Murni sampai bikin merinding. Bisa dibilang, di seluruh alam semesta peradaban tingkat 4 ini, kalau hanya membandingkan tingkat kemurnian niat pedang, bahkan dia sendiri merasa kalah dari Mu Bei. Itu sudah termasuk mengerikan. Harus tahu, dia mewakili puncak Dao Pedarik di alam semesta peradaban tingkat 4. Di sini, niat pedangnya, selain Dewa Pedang Tong Feng, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun sekarang seorang pemuda, dalam hal kemurnian niat pedang, justru melampauinya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Mu Bei semuda ini saja sudah punya niat pedang yang segila itu. Lalu, sejauh mana lagi kedalaman Dao Pedang kakak Mu Bei? Mu Bei menatap Dewa Pedang Dasang dan berkata, "Kakakku itu guruku." Dewa Pedang Dasang, "Kamu lagi bercanda denganku?" Sesaat kemudian, ia menatap Mu Bei dan berkata, "Adik kecil, pencapaianmu di masa depan pasti tidak terukur." Ia tidak melanjutkan mengusut soal Mu Bei. Terlihat jelas, Mu Bei tidak ingin mengungkapkan. Mu Bei tertawa, naluri senior benar-benar tajam. Dewa Pedang Dasang, hebat, kamu benar-benar tidak tahu apa itu rendah hati. Tak lama kemudian, ia justru tertawa terbahak-bahak. Watak Mu Bei seperti ini, malah cukup ia sukai. Saat itu juga, tiba-tiba ada niat membunuh yang dingin menusuk dari kejauhan, menyapu datang. Seorang lelaki tua berambut putih melesat dengan kecepatan tinggi. Begitu tiba, di detik pertama, pandangan lelaki tua berambut putih itu langsung mengunci pada Mu Bei. Keparat, lelaki tua berambut putih mengeluarkan lolongan mengerikan. Detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menerjang ke arah Mu Bei. Tahan ke-9 Tui Chen. Mu Bei langsung mengenali sosok itu. Luo Bai, Pangeran ke-9 dinasti Luo Xian, kakek Luo Yan. Sebelumnya, Mu Bei membunuh Luo Yan. Sekarang, Pangeran ke-9 dinasti Luo Xian ini melompat ke sini untuk membalaskan dendam. Aura pihak lawan memang sangat kuat,
membuat Mu Bei saat ini merasakan tekanan yang tidak ringan. Tepat saat itu, Dewa Pedang Dasang di sisi Mu Bei tiba-tiba melirik Luo Bai. Boom! Luo Bai langsung terpental menyamping, menyemburkan darah dalam jumlah besar. Mu Bei memandang ke arah Dewa Pedang Dasang. Dewa Pedang Dasang berkata, "Kita berjodoh, dan aku sangat mengagumimu, jadi tentu saja aku tidak bisa diam saja melihat orang membulimu." Labu kekacauan tiba-tiba melayang naik, melompat-lompat sambil berseru, "Sebenarnya kamu merasa potensi muka temboknya super kuat, ditambah lagi punya kakak sekaligus guru yang sangat hebat, jadi kamu ingin menjalin hubungan saja, kan?" Mu Bei menamparnya sekali hingga terpelanting kembali, "Jangan asal ngomong." Lalu, ia menatap Dewa Pedang Dasang, mengepalkan tangan minta maaf, "Mohon maklum, senior, makhluk pembangkang ini memang tidak pernah tahu sopan santun." Dewa Pedang Dasang tertawa keras, "Tidak, apa yang dia bilang sangat jujur. Aku memang berpikir begitu. Mu Bei, senior, kamu seterbuka itu ya. Bagaimanapun kamu ini sosok puncak alam semesta peradaban tingkat 4. Di depan umum begini, kamu tidak butuh muka sedikit pun ya." Saat ini, Luo Bai bangkit berdiri. Pandangannya jatuh pada Dewa Pedang Dasang di sisi Mu Bei, dan matanya seketika bergetar hebat. Barusan, dia hanya ingin membunuh Mu Bei untuk membalaskan dendam cucunya, jadi seluruh fokusnya tertuju pada Mu Bei. Tidak memperhatikan Dewa Pedang Dasang yang berdiri di samping. Baru sekarang ia benar-benar menyadarinya. Dewa Pedang Dasang, eksistensi di puncak alam semesta peradaban tingkat 4. Apakah sosok puncak ini ada hubungannya dengan Mu Bei? Berikutnya, ia bertanya pada Dewa Pedang Dasang, "Senior Dewa Pedang Dasang, boleh tanya, apa hubungan Anda dengan bocah ini?" Dewa Pedang Dasang menjawab, "Baru pertama kali bertemu." Luo Bai mengangguk, lalu menunjuk Mu Bei, "Bocah ini telah membantai cucuku, Luo Yan. Memintanya nyawanya sebagai ganti sangat wajar, bukan? Sekarang aku hendak membunuhnya, mohon Dewa Pedang Dasang jangan ikut campur." Dewa Pedang Dasang menatapnya, "Kebetulan hari ini aku justru akan ikut campur." Wajah Luo Bai seketika menjadi jelek, "Anda tidak punya alasan untuk ikut campur. Masa karena Anda kuat, lalu bisa sepenuhnya mengabaikan kebenaran dan keadilan?" Dewa Pedang Dasang menyeringai mengejek, "Dinasti Luo Xian bicara soal kebenaran. Dari sekian banyak kebusukan yang kalian lakukan, berapa banyak yang sesuai dengan kebenaran? Kamu juga pantas menyebut dua kata, kebenaran dan keadilan. Cepat minggat." Wajah Luo Bai jadi semakin jelek. Berikutnya, ia menatap Dewa Pedang Dasang dengan penuh kebencian, lalu menyapu Mu Bei dengan pandangan ganas, berbalik dan langsung pergi. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin ia bisa melawan Dewa Pedang Dasang? Hari ini, dengan Dewa Pedang Dasang melindungi Mu Bei, mustahil ia bisa membunuh Mu Bei. Hanya bisa mencari kesempatan lain. Mu Bei. Melihat sikap Luo Bai, Mu Bei benar-benar tak tahu harus berkata apa. Menghadapi eksistensi yang jauh lebih kuat darimu, ekspresi penuh kebencian seperti itu maksudnya apa? Itu jelas-jelas cari mati. Benar saja. Detik berikutnya, kekuatan pedang tiba-tiba menyegel setiap jengkal ruang di sekitar Luo Bai, membuat Luo Bai sama sekali tak bisa bergerak. Dewa Pedang Dasang menatap Luo Bai, "Melihat wajahmu yang penuh kebencian itu, kamu ingin membunuhku, ya?" Wajah Luo Bai sedikit berubah, "Tidak. Sama sekali tidak." Dewa Pedang Dasang tertawa pelan. Ekspresi Luo Bai kembali berubah. Dalam situasi seperti ini, rasa takutnya akhirnya merembes keluar. Tawa Dewa Pedang Dasang membuat kulit kepalanya mati rasa. Ia menatap Dewa Pedang Dasang, baru hendak berkata sesuatu namun di saat yang sama, tekanan niat pedang yang mengerikan langsung menekan tubuhnya. Bang! Dalam sekejap, tubuhnya meledak di tempat, langsung hancur beserta jiwa.
Melihat adegan ini, banyak orang di sekitar hanya bisa menggeleng pelan. Ada yang berkata, cari mati sendiri. Menghadapi Dewa Pedang Dasang, rangkaian tindak tanduk Luo Bai barusan benar-benar seperti menari di tepi jurang kematian. Satu-satunya cucunya dibunuh, mungkin akalnya ikut lenyap juga. Seseorang berkata pelan. Mu Bei menatap Dewa Pedang Dasang, mengepalkan tangan. Terima kasih sudah turun tangan, senior. Padahal, meski Luo Bai sangat kuat, sebenarnya tidak sampai mengancam nyawanya. Ia tidak benar-benar butuh bantuan dari sosok di depannya ini. Namun, karena senior ini sudah turun tangan, itu sama saja menanam satu benih hubungan. Ia tentu harus berterima kasih. Dewa Pedang Dasang melambaikan tangan, tidak usah sungkan, adik kecil. Aku hanya merasa dia menyebalkan saja. Mu Bei tersenyum kecil. Tepat pada saat itu, Dewa Pedang Dasang tiba-tiba menoleh ke arah barat. Mu Bei ikut melihat ke sana. Di sisi barat, sebuah sosok bertopeng tembaga berjalan perlahan ke arah mereka. Hanya sepasang mata yang terlihat. Di dalamnya, sesekali ada kilatan cahaya pedang. Seluruh tubuhnya memancarkan niat pedang sedingin es yang menusuk tulang. Niat pedang seperti itu, seakan-akan ingin membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Orang-orang di sekitar serempak mengalihkan pandangan ke sana. Ada yang bersuara, Dewa Pedang Tongfeng. Dewa Pedang Tongfeng. Sama seperti Dewa Pedang Dasang, keduanya adalah puncak dao pedang alam semesta peradaban tingkat 4. Saat ini, Dewa Pedang Dasang tiba-tiba bertanya pada Mu Bei, adik kecil, menurutmu dia bagaimana? Bersambung.